Sebelumnya saya mohon maaf mengulang materi basic, tapi berhubung banyak chat di toko online saya yang mau jadi reseller, dropshipper, tapi sama sekali belum paham apa itu reseller dan dropship. Jadi di video kali ini saya akan bahas pengertian dropship yang semoga cukup lengkap dan bisa dipahami. Sebelum masuk ke pengertian dropship, kita pelajari dulu apa itu reseller, karena dropship adalah bagian dari reseller juga. Berasal dari dua kata, re artinya ulang dan seller artinya menjual. Jadi reseller berarti menjual kembali. Banyak istilah yang kemudian muncul dalam perkembangan reseller sesuai dengan kondisi atau aturan masing-masing. Ada agen, member, affiliate, stokis, dropship, dan lain-lain. Dropship adalah menjual kembali produk orang lain tanpa mempunyai stok produknya langsung. Hanya menawarkan kepada calon pembeli informasi produk yang biasanya dalam bentuk gambar dan deskripsi produk via internet. Biar lebih jelas, teman-teman bisa cek gambar berikut ini. Di sini ada 3 pihak, yaitu pembeli, dropshipper, dan supplier atau penjual produknya. Ketika pembeli membeli sebuah produk lewat Anda sebagai dropshipper, Anda order ke supplier. Selanjutnya, supplier akan mengirimkan barang dengan nama pengirimnya adalah nama si dropshipper. Misal nama toko Anda Detective Shop, maka nanti nama pengirim yang tertulis di paket adalah Detective Shop. Keuntungan atau laba dropshipper adalah dari menaikkan harga jual dari supplier. Misal produk A dijual 10.000 per pieces, dropshipper menawarkan ke pembeli dengan harga 15.000. Maka keuntungan setiap produk adalah 5.000. Di mana kita bisa menjual secara dropship? Bisa di banyak media atau tempat. Umumnya kita bisa menjual di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Tapi ingat, kita tidak bisa dropship di marketplace yang sama dengan si supplier. Misal supplier kita ada di Tokopedia, ya kita jangan jual di Tokopedia, bisa jual di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Karena resi yang diinput di sebuah marketplace tidak bisa 2 kali. Selain marketplace, juga bisa jualan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, OLX, dan lain-lain. Atau bisa juga kalau kita mau jualan via website atau aplikasi Android. Kalau bingung caranya, ya mulai aja dulu via media sosial, nanti juga pasti akan berkembang pengetahuannya. Setelah tahu di mana menjual, di mana ya kita bisa mencari supplier untuk dropship? Di video-video sebelumnya saya sudah beberapa kali membuat video mencari supplier di Tokopedia. Kenapa di Tokopedia? Karena pengamatan saya dan beberapa teman, untuk saat ini harga rata-rata produk cenderung lebih murah daripada di marketplace lain. Bahkan satu supplier yang sama bisa menjual murah di Tokopedia daripada ketika dia menjual di marketplace yang lain. Di luar marketplace kita bisa cari supplier via Google. Misal ketik supplier baju wanita dan lain-lain. Kita bisa cek satu persatu yang muncul di halaman website tersebut. Bisa juga via offline, misal ada teman atau kenalan atau kita datangi langsung rumah produksi sebuah produk atau toko besar untuk kita bantu jual di online-nya. Untuk pengetahuan dasar dropship sepertinya cukup dari materi tadi ya. Untuk pendalamannya termasuk tips, trik berjualan dropship udah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek, lihat, dan praktekkan. Masuk ke keuntungan berjualan dropship. Yang pertama, modal sedikit atau murah. Banyak yang bilang dropship itu tanpa modal, ya bebas aja. Tapi buat saya pribadi, HP, kuota internet, waktu, dan tenaga adalah modal juga. Modal kita jauh lebih murah karena tidak perlu menyiapkan gudang atau tempat menyimpan stok produk. Tidak perlu membeli stok produk, biaya packing, transport ke ekspedisi, tidak perlu menggaji karyawan, dan lain-lain. Keuntungan kedua menjadi dropshipper adalah tidak ada resiko stok mati. Setiap penjual yang stok produk itu hampir semua pasti punya stok mati atau stok yang nggak laku.
yang ngedon aja di gudang. Biasanya stok-stok mati ini dibuang atau dikurangi dengan cara program sale, cuci diskon, giveaway, dan lain-lain. Nah, karena dropshipper tidak ada stok, maka resiko barang tidak laku ini tidak ada. Ketiga, manfaat dropship adalah lokasi dan waktu yang fleksibel. Kita bisa tinggal di mana aja selama ada koneksi internet. Kerjanya juga bebas, bisa di rumah, di sawah, kafe, mall, dan lain-lain. Untuk waktu juga fleksibel, kita bisa terapkan jam kerja kita sendiri. Bahkan kalau kita jualnya di marketplace, kita bisa jadikan dropship sebagai pekerjaan sambilan, karena nggak harus selalu menjawab chat setiap saat. Yang penting kita proses orderan tepat waktu atau secepat-cepatnya. Bisa kita atur sih, misal jadwal mereplay komentar sebelum kerja dan proses order ketika jam pulang kerja dan sebagainya. Keuntungan keempat, produk beragam. Kita bisa pilih sesuka hati mau menjual produk apa. Tinggal cari supplier yang menyediakan produk itu tanpa bingung belanja di mana. Bahkan kita juga bisa mencampur berbagai produk yang variatif di sebuah toko online kita selama itu dari satu atau supplier aja, agar nanti nggak bingung dalam pengiriman. Keuntungan kelima, bisa bebas trial and error produk. Gak semua orang bisa atau suka menjual sebuah produk tertentu. Orang yang laris manis menjual mobil belum tentu bisa menjual motor. Atau katakanlah ada sebuah produk yang lagi hits atau laris manis di pasaran, belum tentu semua penjual bisa menjual atau mau menjualnya. Nah, dengan dropship kita bisa cobain produk apa yang sebetulnya bisa kita jual, dan kita juga senang ngejualnya. Keuntungan keenam menjadi dropshipper adalah bisa mempelajari pasar. Dengan menjual aneka ragam produk, kita bisa tahu dari sebuah niche atau kategori produk itu, produk atau item mana yang paling laris. Itu juga sebabnya mereka yang berencana menjadi supplier banyak memulai dari dropship dulu, agar mengurangi resiko stok mati yang terlalu banyak. Ada manfaat, ada juga sih kerugian atau kekurangan menjadi dropshipper. Pertama, laba atau keuntungan sedikit. Kalau supplier bisa mendapatkan untung hingga 300% per produk, dropshipper rata-rata hanya bisa ambil untung 10-25% per produk. Bisa sih dropshipper jual dengan cara cari untung yang besar, tapi kalau terlalu timpang harganya, siapa yang mau beli? Kekurangan kedua menjadi dropshipper adalah tentang kontrol barang. Karena tidak punya barangnya, maka menyulitkan kita di pengaturan jumlah asli stok produk. Susah juga ketika ada permintaan pre-order dari pembeli. Kita jadi susah memastikan produk akan kembali ready kapan, dan bahkan ready lagi atau enggak. Kekurangan ketiga dropship adalah tentang pengiriman. Kita nggak bebas memakai ekspedisi pengiriman. Untuk pembelian produk yang banyak dan atau lokasi pengiriman yang jauh, seringnya pembeli minta pengiriman yang paling murah, dengan kargo misalnya. Hal ini menyulitkan dropshipper karena ekspedisi yang dipakai mengikuti yang disediakan supplier aja. Selain itu, jika ada request-request tertentu dari pembeli yang misalnya terkait paket akan susah, misal minta bungkus kado, terus ada tulisan-tulisan tertentu, itu akan susah. Oke, segini aja tentang dropship. Kalau ada yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Atau ada pertanyaan terkait dropship, bisa juga kalian tulis di bawah. Insya Allah akan saya jawab yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.